sekalian yang kami hormati, yang saya hormati Camat Kecamatan Air Hitam atau yang diwakili Pak Sekjam, Bapak Kapolsek yang sempat hadir, dihadiri oleh Pak Babin, kemudian Pak Pratin Sri Menanti, Pratin Sidodadi dan Pak Pratin Manggarai, Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Oka Ibnu Dinata SSTP MAP yang saya hormati, Bapak Ibu unsur pengawas Satuan Pendidikan Wilayah Air Hitam, Bapak para kepala sekolah yang sempat hadir pada kesempatan ini, Komite SMP 2 Air Hitam yang kami hormati, terkhusus yang kami hormati pada kesempatan ini adalah Kepala SMP 2 Air Hitam, Ketua Komite, para orang tua siswa, para guru, serta para siswa dan siswi yang saat ini akan disampaikan pengumuman kelulusan, dan insya Allah lulus semua ya Pak Guci ya. Bapak Ibu para hadirin sekalian yang kami hormati, pertama saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Dinas Pendidikan Bapak Haji Bulki SPDMM. Saya mendapat perintah dan Pak Oka tadi malam dari beliau, yang seyogianya beliau akan hadir langsung di SMP 2 Air Hitam ini, karena saya semalam dapat perintah jam kurang lebih pukul 21 lah ya Pak Oka ya. Saya menghubungi Pak Oka karena beliau hari ini mungkin sama-sama Pak Camat juga ya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, di Kabupaten Lampung Barat ada penilaian Kabupaten Layak Anak dari pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah kabupaten, dalam hal ini Pak Bupati, kembali akan mendapatkan penghargaan selain penghargaan-penghargaan yang sudah diterima oleh Pak Bupati selaku kepala daerah, yang mudah-mudahan Kabupaten Layak Anak pun dapat diraih oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Hari ini apa istilahnya, penilaian visitasinya ya. Jadi semua tidak bisa berwakil semua unsur pimpinan karena dia akan sifatnya interview dengan tim penilai. Bapak Ibu para hadirin sekalian yang kami hormati, Bapak Ibu orang tua siswa, para siswa kelas 9 ya. Kelas 9 SMP 2 Air Hitam yang kami hormati, kami cintai, kami muliakan, kami banggakan. Perlu kami sampaikan pertama Bapak Ibu sekalian terkait dengan kelulusan ya. Terkait dengan kelulusan. Jadi kalau sebelumnya mungkin kita sama-sama pernah mendengar Bapak Ibu sekalian, sebelumnya itu ada yang namanya ujian nasional atau UN ya. Yang mana pemerintah itu menjadikan ujian nasional itu sebagai pemetaan mutu pendidikan di Indonesia, juga sekaligus ditetapkan sebagai kriteria kelulusan, menentukan seseorang atau peserta didik atau siswa itu tamat dari satuan pendidikan sebelumnya, SMP misalnya. Itu ada kriterianya. Kalau tidak salah itu ditetapkan sebelumnya ya. Mungkin Bapak Ibu masih kenal, orang tua siswa itu ditetapkan untuk beberapa capaian hasil ujian nasional untuk beberapa mata pelajaran, juga secara umum rata-ratanya. Nah ternyata kebijakan ini terus dilakukan evaluasi oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, karena memang pesan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia itu kita perlu melakukan evaluasi atau pemetaan mutu pendidikan Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, kalau begitu sekarang tidak ada evaluasi mutu pendidikan dong? Tetap ada Bapak Ibu sekalian. Tetap ada pada tahun 2020, 21 dan 22 ya Pak Karman ya. 2022 ini pemerintah melaksanakan yang namanya Bapak Ibu sekalian Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK. Jadi ANBK inilah sebagai pengganti ya, bukan pengganti UN-nya ya, pengganti model pemetaan mutu pendidikan di Indonesia ya, namanya ANBK. ANBK ini dilakukan oleh pemerintah pusat Bapak Ibu sekalian
dilakukan evaluasi kepada satuan pendidikan secara menyeluruh terhadap input, proses, dan outputnya. Ya, itu kalau tidak salah dilakukan penilaian terhadap 3 hal utama, yaitu terkait dengan kemampuan minimalnya, AKM-nya ya, asesmen kemampuan minimal, kemudian karakter dan lingkungan. Jadi pemerintah lebih bijak saat ini melakukan evaluasi mutu pendidikan di Indonesia, yaitu dilakukan dengan survei terhadap AKM. Anak-anak kita ini tidak dilakukan satu persatu memang Bapak Ibu sekalian. Kemarin pada saat NBK itu mewakili, ada unsur siswa, guru ya Pak Garman, kemudian ada orang tua enggak? Ada orang tua siswa dan kepala sekolah. Semua dilakukan ujian Pak, atau survei. Nah, hasil survei inilah menunjukkan bagaimana mutu di satuan pendidikan setempat dan wilayah setempat. Saya tidak tahu persis untuk di SMP 2 ini, saya lupa datanya. Tapi kalau secara umum Bapak Ibu sekalian, untuk kemampuan literasi, numerasi, dan karakter siswa kita di Lampung Barat ini dalam rentang sedang. Memang angkanya masih di bawah provinsi dan di bawah nasional. Ini PR kita semua Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala Sekolah, unsur pengawas, Bapak Ibu Guru, semua yang ada di Lampung Barat. Ini tugas kita bersama-sama bagaimana terus meningkatkan mutu pendidikan yang saat ini diukur melalui hasil asesmen nasional berbasis komputer. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi nggak hiruk pikuk lagi Pak. Kalau zaman ujian nasional itu dulu ya, anaknya santai-santai, yang demam takut tidak lulus itu kepala sekolah, guru, dan orang tuanya. Ya, sampai semua terlibat, dari pihak kepolisian juga terlibat untuk menjaga soal dan seterusnya. Ya, nah ini alhamdulillah itu tidak lagi dilakukan, sehingga ujian sekarang penentuan kelulusan itu sepenuhnya diserahkan kembali kepada sekolah melalui mekanisme rapat dewan guru ya, melalui mekanisme rapat dewan guru Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah kelulusan yang saat ini dilaksanakan dalam sistem pendidikan kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi pada kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat terkhusus kepada ananda kita yang saat ini di kelas 3 dan dinyatakan nanti berhasil untuk melanjutkan ke jenjang satuan pendidikan berikutnya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat. Bapak Ibu sekalian, kita ini di 15 kecamatan di Lampung Barat, saya pikir secara jangkauan letak dari satuan pendidikan sekolah menengah atas kita ini saya pikir sudah terjangkau. Tidak terlalu jauh dari tempat tinggal masyarakat Lampung Barat. Di Air Hitam ini ada SMA, kemudian ada MA kalau tidak salah di Air Hitam, kemudian ke Waitenang juga tidak terlalu jauh. Artinya tadi sudah disampaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, terkait dengan itu ananda yang akan melanjutkan sekolah di Lampung Barat ini sudah lengkap. Ada MA, ada SMK, ada SMA, baik negeri maupun swasta. Nah, seiring dengan itu tadi sudah disinggung juga Bapak Ibu sekalian bahwa melalui fitu programnya Pak Bupati, yaitu Bapak Haji Parosil Mapsus dan Pak Mat Hasnurin, itu ada fitu program yang kita kenal. Salah satunya yaitu semua bisa melanjutkan sekolah. Semua bisa melanjutkan sekolah. Program unggulannya yang pertama seragam gratis. Ananda kemarin yang kelas 3 saat ini, pada saat siswa baru masuk di SMP dapat pakaian seragam gratis ya, 3 style dari Pak Bupati. Nah itulah sebagai wujudnya perhatian Pak Bupati terhadap pendidikan, juga sekaligus meringankan beban biaya orang tua untuk pendidikan, sehingga kesejahteraan masyarakat itu bisa meningkat. Kemudian angka tidak sekolah anak di Lampung Barat juga bisa kita tekan Bapak Ibu sekalian, yang disebabkan karena faktor ekonomi. Ini dari seragam gratis. Tentu kita ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dan
sedalam-dalamnya kita bangga kepada program seragam gratis Pak Bupati. Kemudian selanjutnya Ananda sekalian, Ananda yang akan melanjutkan, memang SMA SMK ini sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi, Pak. Ya. Untuk pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas itu sudah menjadi kewenangan provinsi. Namun dalam hal ini pemerintah kabupaten berkepentingan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan penyiapannya. Untuk itu Pak Bupati juga punya program unggulan yang berada di Dinas Pendidikan, yaitu pemberian beasiswa bagi putra-putri kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau anak-anaknya yang sekarang di SMA, SMK, MA di Lampung Barat, kemudian diterima di Universitas Lampung pada program studi seni, itu nanti bisa mendapat beasiswa dari program Pak Bupati. Coba aplaus dulu. Ya. Jadi beasiswa seni yang disiapkan atau dicanangkan oleh Pak Bupati ini dalam rangka penyiapan SDM budaya. Kita kenal bahwa Lampung Barat ini adalah kabupaten berbudaya. Saat ini Pak Bupati juga sedang membangun gedung budaya di Liwa. Nah, untuk itu perlu penyiapan SDM. Nah, melalui pendidikan seni, anak-anak kita yang SMA, SMK, dan MA di Lampung Barat diterima di Unila, tapi melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN. Jadi masuk perguruan tinggi negeri itu kan ada beberapa cara, Bapak Ibu sekalian. Ada seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri dan ada seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, yang melalui jalur 2 itulah yang akan menjadi kriteria penerima beasiswa seni, ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga ada di Dinas Kesehatan, yaitu tadi sudah disampaikan beasiswa kedokteran. Nah, ini bagi anak-anak kita yang melanjutkan sekolahnya di SMA, SMK, MA ya syaratnya. Walaupun penduduk Lampung Barat, Pak Pratin, Pak Camat, tapi tidak sekolah di Lampung Barat, ya tidak bisa, syaratnya sekolah di Lampung Barat. Nah, itu kaitan dengan program pemerintah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin pada hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tadi juga disampaikan bahwa Pak Pratin, Pak Camat, kita juga punya PR bersama-sama dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Lampung Barat melalui pendidikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang indikator capaian pembangunan pemerintah itu Pak Pratin, Pak Camat, itu ditentukan oleh capaian IPM, indikator pembangunan manusia. Salah satu dari pengukuran indikator itu adalah terkait dengan pengetahuan. Salah satunya lagi indikatornya, ya, kalau angka harapan nama sekolah kita di Lampung Barat ini, kita sudah bisa menjamin masyarakat Lampung Barat itu bisa sekolah di Lampung Barat itu sudah sampai di umur 12,06. Artinya 12 tahun. Kalau dia 12 tahun berarti sudah lulus SMA. Terjamin sekolahnya di sini. Tapi untuk angka rata-rata lama sekolah yang sekarang ini BPS, indikatornya adalah tingkat pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas. Ya. Nah, kita punya PR di sini Pak Pratin, Pak Camat. Kami jajaran Dinas Pendidikan memiliki tempat, memiliki wadah untuk meningkatkan tingkat pendidikan penduduk kita yang mungkin saat ini dia baru memegang ijazah SMP atau pernah di SMP tapi tidak lulus tapi punya rapor, atau baru lulus SD. Itu kita juga selain punya pendidikan formal, kita punya pendidikan non formal. Kita juga melayani dan menjamin untuk masyarakat Lampung Barat yang karena sesuatu hal tidak berkesempatan untuk mengikuti pendidikan formal karena faktor-faktor tertentu, apakah itu karena ekonomi, sosial dan sebagainya, sehingga tidak bisa sekolah formal, atau pada saat sekolah formal tapi harus terpaksa tidak bisa sekolah. Itu kita punya pendidikan kesetaraan, Pak, pendidikan non formal atau yang namanya paket. Kita ada setara paket A, SD, ada setara paket B, ada setara paket C. Ya. Nah, jadi Pak Pratin, Pak Camat,
Mungkin pada saatnya nanti kita juga akan melakukan koordinasi teknis terkait dengan bagaimana kita mengupayakan peningkatan tingkat pendidikan penduduk Lampung Barat yang usia 25 tahun ke atas. Nah ini tugas bersama, nggak selesai oleh Dinas Pendidikan saja. Nah untuk itu Pak Pratin, Sri Menanti, Sidodadi yang hari ini hadir, Manggarai juga harus punya data dari jumlah penduduk yang ada, tingkat pendidikannya berapa, masing-masing apa. Oh dari 150 ini ternyata penduduk saya yang usia 25 tahun ke atas itu yang SMP 100 orang dari 150. Baru 50 orang yang lulus SMA. Nah Bapak Ibu sekalian, untuk wilayah air hitam ini kita punya satuan pendidikan yang bisa melayani itu yang terdekat. Ada pusat kegiatan belajar masyarakat namanya, PKBM. Kalau tidak salah, mudah-mudahan belum berubah, di sini Pak Andi yang di Waitenong itu PKBM Karya Bangsa. Kemudian ada juga di Ponpes Al Hasamiyah kalau nggak salah. Itu juga bisa Pak. Nah jadi kepada Bapak Ibu, adik-adik sekalian, para pemuda yang ingin meningkatkan tingkat pendidikannya dengan bukti STTB, itu bisa melanjutkan pada pendidikan kesetaraan. Pak Pratin juga, saya pernah ngobrol-ngobrol dengan PMD, boleh juga tuh ADD-nya untuk mendorong dan membiayai penduduknya kalau jika ingin melanjutkan sekolah di situ. Sangat dimungkinkan informasinya melalui ADD. Dimungkinkan ya, hanya saja tinggal bagaimana program dari Pekonnya. Ini Bapak Ibu sekalian perlu kami informasikan terkait dengan itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kepada SMP 2 Air Hitam ya, pada SMP 2 Air Hitam, kalau kita lihat tadi dari kegiatan anak-anak ya, mudah-mudahan Ibu Cindy tadi ya. Nah Ibu Cindy ini Pak Oka perlu diapresiasi nih. Ini Pak Oka nih Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan adanya tampilan itu tadi, maka seorang guru yang bijak itu memang tidak pernah akan menganggap anaknya tidak pandai ya, anaknya nakal kemudian tidak dilayani, tapi betul-betul Bapak Ibu guru yang ada di sini itu bagaimana bisa membentuk karakter ya, memberikan sesuatu yang terbaik kepada anak-anak kita semua dengan berbagai model dan bentuk ya, tentu anak-anak kita. Nah itulah tugas Bapak Ibu guru sekalian. Bapak Ibu orang tua siswa, Bapak Ibu sekalian, memang terkadang kita ini sering membandingkan kualitas pendidikan. Tadi disinggung oleh Pak Camat. Kualitas pendidikan, saya pikir kualitas pendidikan di Lampung Barat ini juga tidak terlalu jauh berbeda ya dengan sekolah-sekolah yang ada di tempat lain. Pak Agus Ci ini juga sama kuliahnya dengan teman-teman yang mengajar di Bandar Lampung Pak. Ya, saya pikir guru-guru di sini juga sama dengan teman-teman yang mengajar di Bandar Lampung atau di daerah lain, kuliahnya sama kok Pak. Tidak ada. Artinya dari sisi kompetensi, dari sisi kemampuan, ya tidak diragukan lah teman-teman kita, guru-guru kita yang ada di sekolah ini. Untuk itu mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Agus Ci, Bapak Ibu guru sekalian yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh mengeluh dengan kondisi dan keadaan. Ya. Jadi dengan kondisi dan keadaan inilah bagaimana ini bisa dijadikan sebagai modal. Ya. Bisa dijadikan modal untuk bagaimana sekolah ini dicintai, diminati oleh masyarakat di sekitar sini. Jangan sampai sekolah yang ada di sini kemudian anak-anak di sini malah melanjutkan sekolah ke tempat lain. Ini harus menjadi cambuk. Ini harus menjadi cambuk. Ini harus menjadi evaluasi diri. Ya ini harus menjadi evaluasi diri. Untuk itu salah satunya hasil ANBK tadi, tolong itu menjadi dasar pijakan Bapak Ibu, teman-teman semua warga sekolah ini, termasuk komite sekolah ini, untuk meningkatkan bagaimana mutu pelayanan pendidikan di sekolah ini. Jadi kita tidak boleh, kenapa sih masyarakat di sini tidak sekolah di sini kemudian kita salahkan. Tapi mari kita lebih kepada introspeksi, evaluasi, kenapa sekolah kita ini tidak diminati. Nah ini PR-nya bukan PR Pak Agus Ci saja selaku kepala sekolah,
tapi PR kepada Bapak Ibu kepala Bapak Ibu guru. Kalau kita lihat tadi dari drama yang dilaksanakan oleh anak-anak, kewenangan penuh memberikan nilai, kewenangan penuh untuk memberikan nilai hasil belajar itu sepenuhnya ada sama guru. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa kita tangkap salah satunya untuk kita ketahui bersama. Bukan kepala sekolah, Pak, tapi Bapak Ibu guru yang punya kewenangan. Karena Bapak Ibu yang melakukan proses dan Bapak Ibu yang melakukan evaluasi. Dan apa yang harus dievaluasi? Ya Bapak Ibu yang lebih tahu. Nah untuk itu Bapak Ibu guru sekalian, semua yang ada di sekolah ini, tidak ada guna Pak Agus Ci ini seorang diri untuk mengembangkan sekolah ini tanpa dukungan Bapak Ibu guru semuanya. Ya, untuk itu silakan kami berharap kepada Bapak Ibu guru untuk saling bahu membahu. Kemudian Pak Agus Ci juga jangan bosan-bosan secara intensif terus berkoordinasi ke Pak Pratin, komite sekolah, Pak Camat bila perlu sering undang ke sekolah ini supaya sekolah ini lebih diketahui kondisi dan keadaannya oleh para pemangku kepentingan yang ada di sini dan sekitarnya. Kemudian selanjutnya tadi disampaikan oleh Pak Komite Sekolah terkait dengan kekurangan lokal ya Pak ya. Kurang lokal, sarana prasarana. Saya pikir ini pasti sudah masuk Pak ke Dinas Pendidikan. Sudah masuk. Hanya saja saat ini Bapak Ibu sekalian, semua program dan kegiatan di era digitalisasi ini menggunakan teknologi informasi. Pengembangan pendidikan di Lampung Barat ini seperti yang sering disampaikan oleh pimpinan kita, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, bahwa kita juga butuh dukungan pemerintah pusat. Nah, kaitan dengan kekurangan sarana dan prasarana ini sangat tergantung, kami sampaikan ini Pak Komite ya, bukan ngeles ya Pak. Sangat juga tergantung kepada teman-teman yang ada di sekolah bagaimana pengisian data pokok pendidikannya di aplikasi Kementerian Pendidikan Nasional Riset dan Teknologi. Jadi harus aktif Pak, harus update Bapak Ibu sekalian ya. Ini nah sehingga Bapak Ibu sekalian, untuk dana alokasi khusus terkait dengan sarana prasarana ini terkadang saya sering mendapat laporan dari Pak Kabid Dikdas ya, Pak Seno. Itu sangat tergantung kepada sekolah itu bagaimana kepala sekolah memperhatikan secara intensif petugas yang sudah ditunjuk atau operatornya. Itu jangan dilepas Pak, operatornya. Operator juga banyak sering kalau ketemu kami dalam kesempatan-kesempatan tertentu itu mengeluhkan Pak, semuanya menjadi tugasnya operator. Nah Bapak Ibu yang harus mengarahkan kepala sekolah. Jadi Dapodiknya jangan sampai ya tidak mendukung terhadap program pelaksanaan DAK. Bapak Ibu sekalian harus tahu arah kebijakan dana alokasi khusus misalnya di tahun 2023 yang akan datang itu hal apa? Nah Bapak Ibu lengkapi data pokok pendidikannya ya, tetapi tidak merubah nomenklatur Pak dan peruntukan. Misal Bapak Ibu karena saking pengennya dapat ruang kelas ya, Bapak Ibu sebetulnya ruang kelas sudah lengkap, yang belum punya perpustakaan. Tapi ada ruang kelas yang dalam pelaksanaannya dimanfaatkan oleh perpustakaan atau dipakai perpustakaan. Bapak Ibu rubah Dapodiknya sendiri ya, tanpa mengusulkan perubahan aset ya, karena tercatat Pak SMP 2 ini asetnya apa saja Pak. Ruang kelas ada berapa, ruang guru punya atau tidak, UKS punya tidak, musola punya tidak. Itu ada di catatan aset namanya.
Dan ini sudah pernah kita sampaikan ya. Nah ini jangan dirubah Pak. Tapi Bapak mengusulkan dulu. Kalau memang perpustakaan, jadi jangan mengusulkan kelas perpustakaan. Tapi karena tidak ada programnya di pusat, yang ada adalah program kelas, Bapak rubah dulu. Ruang kelas tadi diusulkan peruntukannya, pemanfaatnya untuk menjadi perpustakaan. Sehingga Bapak Ibu juga bisa mengusulkan rehab perpus kalau ada programnya gitu. Nah ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Pada saat Bapak Ibu tidak melakukan koordinasi ini, maka akan terjadi tumpang tindih pencatatan aset. Ya, ini terjadi. Di SMP Pak Karman itu mendapatkan rehab misalnya perpustakaan. Tapi setelah dicek di aset kita, SMP 1 Waitenong tidak ada perpustakaan secara aset, catatan asetnya. Sehingga pada saat dapat program, pelaporannya mau dimasukkan kemana? Penambahan modalnya. Karena kalau dia sudah rehab pasti belanja modal. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Nah jadi sedikit saya singgung itu. Jadi Bapak Ibu, Pak Komite, ini juga sangat tergantung kepada sekolah ini dalam pengisian dapodik. Kalau terkait dengan APBD, insya Allah Bapak Ibu sekalian, yang namanya perencanaan itu memang harus kita lakukan terus menerus Pak. Kita tidak boleh, waduh ngusul terus tapi tidak pernah hasil, nggak boleh gitu Pak. Namanya merencanakan itu ya harus dilakukan. Hasil atau tidak itu nanti Pak. Pak Oka ini tahun 2022 ditekan oleh pimpinan untuk menyusun kegiatan ini Bapak Ibu sekalian, supaya gurunya meningkat. Tapi karena tadi disinggung Pak Camat, ada refocusing dari sekian rencana kegiatan yang disusun oleh Pak Oka, itu cuma satu apa enggak ada Pak Oka? Ya, cuma satu kegiatan. Tapi ini harus dilakukan lagi nanti tahun. Nah ini Juli udah mau nyusun lagi, disusun lagi sama Pak Oka. Hasil apa tidak? Ya itulah tugas kita sebagai pegawai Bapak Ibu sekalian. Saya pikir Bapak Ibu sekalian, itu yang pada kesempatan ini sekali lagi kami ucapkan selamat kepada anak-anak kita, kepada Bapak Ibu orang tua siswa juga kami ucapkan selamat. Bapak Ibu guru di bawah kepemimpinan Pak Agus yang hari ini bisa mengantarkan anak-anak kita sampai ke kelas 9 dan dinyatakan untuk bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ke SMA, SMK atau SMA, sekolah menengah atas. Mudah-mudahan semua melanjutkan di Kabupaten Lampung Barat. Saya pikir itu yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika banyak hal yang tidak pas, tidak berkenan. Tentu saya mohon maaf atas kekeliruannya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabipun.